Oke teman-teman, kan di video kemarin saya habis upload yang judulnya ini. Nah itu dari teman-teman ada beberapa juga yang tanya, Kak kenapa sih niatnya udah ada nih buat bikin konten, tapi kendalanya ada lagi, muncul lagi, yaitu mereka terkendala dengan adanya cari ide konten itu seperti apa. Dan gimana sih caranya riset ide konten yang direkomendasikan oleh platform-platform besar dan pencariannya yang besar setiap bulannya dan bisa berpotensi menghasilkan banyak traffic secara organik maupun berbayar dari sana. Tonton video ini sampai habis, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Oke, ternyata nggak cuma saya aja ya yang ternyata sering banget beberapa waktu yang lalu mengalami buntu ide buat bikin konten. Nah, pasti kamu juga merasakan hal yang sama kan ya? Niat kita sudah terkumpul mau bikin konten, mulai bikin konten di sosial media, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook ataupun yang lainnya. Niatnya sudah terkumpul, sudah semangat, sudah siap-siap pokoknya. Ada problem lagi yaitu ide kontennya nggak muncul nih. Mentok mau bikin ide apa ya? Takut ini, takut itu. Hal tersebut sering muncul ketika kita sudah niat untuk bikin konten. Betul kan? Nah, hal tersebut itu juga sangat wajar terjadi karena kadang-kadang ya ide itu sudah ada. Berhubung rasa perfeksionis kita ataupun rasa egois kita yang ingin mempersembahkan konten-konten yang terbaik di antara yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin agar tidak salah. Bahkan di pikiran kita sendiri, kita sering banget perang dengan pikiran kita. Niat kita sudah ada, misalnya kita mau bikin ide konten tentang cara membuat keripik tempe. Tapi yang ada di pikiran kita muncul lagi. Kamu kan belum siapa-siapa, kamu kan belum bisa masak, kamu kan. Nah, kebanyakan kita muncul pikiran seperti itu. Kalau Denny Santoso menyebutnya adalah chicken mindset, yaitu sebuah pemikiran yang menghalangi kita untuk melakukan dan mencapai goal kita. Misalnya tadi ide konten kita adalah membuat keripik tempe ya. Permasalahan itu muncul lagi, yaitu kan kamu nggak bisa masak. Kalau nanti rasanya nggak enak gimana? Nah kebanyakan kalau dari pikiran kita membuat kita nggak action dan nggak maju-maju. Maka langkah apa yang bisa dilakukan secara sederhana untuk menangani hal tersebut? Nah, rasa tersebut muncul ketika biasanya ya, rasa perfeksionis kita ataupun egois kita itu muncul ya. Rasa ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk target market kita, untuk audiens kita melalui konten yang kita buat. Tapi sering banget kita perang dengan pikiran kita sendiri. Hal itu wajar dan itu juga bisa diatasi. Oke, syarat sederhananya untuk bisa mengatasi hal tersebut, kamu harus sadar. Kamu harus menyadari kalau kamu mengalami hal tersebut. Itu yang pertama, jiwa perfeksionis itu sangat dibutuhkan dalam membuat konten. Salah satunya. Hal tersebut bisa kita ambil sisi positifnya, yaitu kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk audiens kita. Oke, jadi kita harus tahu seberapa besar porsi untuk egoisme kita, perfeksionis kita, lalu kebutuhan target market itu seperti apa. Kita harus mensinkronkan dan kita nggak boleh 100% pakai egois kita. Karena itu bikin kita nggak action dan nggak maju-maju. Jadi jika kamu bisa memadukan dengan klop ke dalam konten yang dibuat, misalnya tadi membuat keripik tempe, perfeksionis kamu adalah kamu harus perfect, kamu harus memberikan yang terbaik dalam membuat konten. Di sisi lain, orang membutuhkan gimana cara membuat keripik tempe. Itu kamu kolaborasikan karena seiring berjalannya waktu, sering kamu mencoba, sering kamu melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, konsisten dan persisten, maka kedepannya dengan sendirinya, kamu akan mulai terbiasa membuat hal-hal yang memang diinginkan oleh target market kamu. Nah, dengan adanya jiwa perfeksionis dan egois kita dari pribadi ini, ingin memberikan yang terbaik untuk audiens, itu hal tersebut kita taruh ke dalam konten kita, sampaikan goals apa yang ingin kamu berikan kepada audiens. Misalnya tadi kamu ingin membuat sebuah tutorial ya, membuat konten tutorial cara membuat keripik tempe ke audiens, maka goalsnya adalah setelah audiens menonton dan membaca dari konten kamu, audiens akan bisa langsung praktek gimana cara membuat keripik tempe. Itu kan goals kamu. Nah, goals tersebut adalah jiwa perfeksionis, yaitu sesuatu yang kita inginkan agar orang lain itu juga bisa menangkap apa yang kita inginkan. Kita salurkan ke dalam goals konten kita.
Nah, setelah kita perang dengan pikiran kita sendiri, kita perang antara perfeksionis ataupun yang lainnya, sekarang kita mulai masuk gimana sih cara riset ide konten yang disarankan oleh platform-platform besar seperti Google, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, asal teman-teman tahu aja, ternyata di dunia digital ini ada dua jenis tipe orang secara online, yaitu orang yang searching dan orang yang scrolling. Oke, ada dua jenis tipe orang di dunia digital. Yang pertama searching, orang yang suka searching. Yang kedua orang yang scrolling. Maksudnya apa? Kalau orang yang searching adalah orang yang tergolong adalah warm dan hot market. Maksudnya adalah mereka mencarikan kata kunci mereka seperti di Google ya. Teman-teman mengetikkan sesuatu di Google, di YouTube, pastikan mencari sesuatu karena sadar akan problemnya. Misalnya, misalnya saya mencarikan gimana cara membuat keripik tempe. Saya sebagai target marketnya, saya mengetikkan Google, gimana cara membuat keripik tempe yang enak untuk pemula. Di sana akan muncul banyak sekali tutorialnya. Nah, itu adalah tipe orang yang warm dan hot market, di mana mereka sudah menyadari problem mereka mulai mencari solusinya, ataupun mereka mulai mencari produk-produk yang dia butuhkan. Itu merupakan orang yang searching, jenis tipe orang yang searching. Platform untuk yang searching biasanya adalah Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Quora itu termasuk searching. Nah, untuk selanjutnya, ada jenis tipe orang yang scrolling. Scrolling ini biasanya terletak di sosial media seperti Instagram, di Facebook, di TikTok. Itu termasuk dengan orang yang scrolling, di mana mereka nggak ada niat. Biasanya di sana mereka adalah golongan orang yang cold market. Oke, jadi kita harus bedakan ya antara cold, warm, dan hot market. Kalau yang searching tadi, dia warm dan hot market. Kalau yang di scrolling, dia adalah mayoritas mereka adalah cold market, dimana mereka nggak ada niat nih buat ngetikin konten yang dia cari ataupun dia yang butuhkan, tapi dia hanya sekedar scrolling, refreshing ataupun cari-cari entertainment. Tiba-tiba konten kamu muncul di sana. Nah, sekarang kamu analisa target market kamu tipe orang yang seperti apa. Tulis di kolom komentar mereka tipe yang searching atau scrolling, atau bahkan dua-duanya. Kalau bisa kamu pahami dua-duanya antara target marketmu yang searching dan scrolling. Dengan harapan kalau kamu bisa memetakan antara target market yang searching ataupun yang scrolling, kamu bisa membuat strategi dan menyusun strategi konten marketing ataupun membuat konten-konten yang memang relevan dengan mereka. Oke, ini saya kasih tips kalau misalnya di scrolling ya, jenis tipe orang scrolling itu dia gimana caranya kita bisa membuat konten. Pertama yang dilihat adalah misalnya di Instagram, orang scrolling. Tiba-tiba konten kamu muncul. Apa yang pertama kali dilihat oleh orang? Yaitu mereka melihat warna desain konten. Selanjutnya mereka membaca headline yang menarik. Headline di sini kamu harus bisa menciptakan sebuah headline antara waktu 5-8 detik. Itu bisa menghipnotis orang dan mereka bisa langsung lanjut. Paling tidak mereka membaca konten kamu. Yang tadinya mereka scroll, tahu-tahu ada konten kamu muncul. Mereka berhenti scroll. Nah, itu juga merupakan salah satu trik gimana caranya kita bisa menarik perhatian dari cold market. Kalau di warm dan hot market, kita tinggal menunggu audiens kita untuk mencari apapun yang mereka butuhkan. Kalau di cold market, tantangannya adalah kamu harus bisa membuat konten, mulai dari komposisi, copywriting, headline, desain kontennya harus menarik orang, bikin orang stop scrolling dalam waktu 5-8 detik. Semua itu ada tekniknya, kamu bisa join di komunitas terbaru saya, linknya ada di kolom deskripsi dan ada di pin komen. Nah, untuk platform satu ini ada dua jenis orang di dalamnya. Misalnya YouTube. YouTube merupakan platform yang di dalamnya mereka bisa searching dan mereka bisa scrolling. Oke, jadi YouTube merupakan platform yang isi target marketnya juga mulai cold, warm, dan hot. Misalnya niche kamu adalah kuliner ya, lalu produk jualan kamu adalah keripik tempe, maka direkomendasi di Google, sekarang kamu cek di mesin pencari Google, masukkan kata kunci, misalnya kamu jualannya produk kuliner, secara spesifiknya kamu jualan keripik tempe. Kamu ingin membuat sebuah konten edukasi kepada audiens kamu gimana cara membuat keripik tempe.
maka audiens kamu akan mengetikkan bikin keripik tempe. Sebelum kamu enter ataupun kamu search dari kata ataupun pertanyaan yang kamu masukkan ke dalam Google, Google akan merekomendasikan kata-kata di bawahnya, contohnya seperti ini. Itu ada 10 rekomendasi pertanyaan ataupun kata-kata yang relevan dengan yang kamu masukkan dari audiens lain yang mencari hal tersebut. Biasanya 10 rekomendasi dari Google ataupun dari YouTube itu merupakan pencarian terbesar selama beberapa waktu tersebut. Jadi besar potensi kamu bisa mendapatkan traffic besar dari sana. Jadi pahami 10 rekomendasi awal dari Google dan YouTube untuk yang searching, untuk mencari ide konten yang memang berpotensi menghasilkan traffic besar. Mencari ide konten seperti di pencarian di Google dan di YouTube itu merupakan salah satu aja cara gimana kita meriset ide konten yang benar-benar dicari oleh audiens kamu sesuai needs mereka masing-masing. Setiap bulannya algoritma dari Google, dari YouTube, ataupun dari platform searching lainnya, dia selalu memperbarui seberapa besar. Biasanya mereka yang semakin besar dan semakin sering mencari topik tersebut, maka semakin berada di urutan paling atas rekomendasi dari mesin pencari di Google dan di YouTube. Beberapa waktu ini, saya sering melakukan eksperimen, saya membuat sebuah konten-konten yang berdasarkan rekomendasi hal tersebut. Jadi bisa besar kemungkinan konten saya yang saya buat ini bisa ditemukan oleh audiens dan bisa menghasilkan traffic besar baik secara organik maupun secara berbayar. Oke, kita rangkum dulu dari awal sampai akhir ini kita membahas apa aja. Yang pertama, jika kamu sudah niat nih mulai bikin kontennya, tapi kamu muncul lagi perasaan kalau kontenku jelek gimana ya? Kalau mereka nggak paham gimana ya? Kalau mereka mikirnya kayak gini-gini gimana ya? Pasti rasa ketakutan kamu pasti muncul dulu. Yang harus diatasi adalah kamu kolaborasikan antara egois kamu, perfeksionis kamu dengan kebutuhan market menjadi sebuah konten yang benar-benar bisa dinikmati oleh audiens. Jangan sampai 100% kamu egois kamu tuangkan ke dalam konten dan ternyata audiens nggak ngerti maksud dari konten yang kamu buat. Sangat disayangkan hal tersebut bila kamu lakukan. Selanjutnya, setelah kamu bisa mengatasi hal tersebut, kita mulai riset ide konten. Ada 2 jenis tipe orang di dunia digital, yaitu mereka yang tukang searching dan mereka yang tukang scrolling. Untuk platform yang searching, biasanya seperti Google, Quora, Yahoo, Bing. Kalau untuk target market yang biasanya mereka menggunakan scrolling, sosial medianya adalah Facebook, di TikTok, Instagram. Kalau yang ada dua-duanya, searching dan scrolling, itu adalah YouTube. Sekarang sesuaikan, kamu mau pakai platform yang mana, dan target market kamu ada di mana. Biasanya kalau cold market adanya di platform yang tukang scrolling. Kalau yang warm dan hot market, biasanya mereka ada di searching. Jadi kamu pelajari dulu kebiasaan dan behavior dari customer kamu ataupun target market yang ingin kamu sasar dengan menggunakan konten kamu. Kamu harus menentukan strategi apa yang tepat. Jangan sampai kamu nungguin mereka searching dulu di Instagram. Ternyata konten kamu itu buat target market yang warm dan hot. Tapi kamu pasangnya di Instagram. Memang itu sangat mungkin sekali terjadi untuk mendapatkan traffic besar. Tapi alangkah lebih tepatnya, kamu bisa memasang hal tersebut ke dalam platform yang isinya orangnya searching. Dan isinya adalah warm dan hot. Kalau di Instagram dan di Facebook ataupun di TikTok, gimana strategi kamu di awal 3, 5, 8 detik pertama kamu bisa menghipnotis. Kamu bisa mencari perhatian mereka untuk mereka berhenti scroll dan membaca, mantengin konten kamu dari awal sampai akhir. Siapa tahu mereka merupakan target market yang kamu incar. Mereka lalu visit profile, mereka lihat-lihat konten kamu. Kalau kamu jualan, siapa tahu kamu bisa mendapatkan penjualan dari sana. Semua itu bisa dipelajari, ingat, jangan takut belajar, dan harus terus mencoba. Yang selanjutnya, setelah kamu paham antara 2 jenis orang yang ada di dunia online, kamu harus paham juga gimana cara mencari ide konten yang paling sederhana yang direkomendasikan oleh platform Google, platform YouTube, platform sosial media lainnya. Salah satu caranya adalah ketika kamu mengetikkan kata kunci, mencarikan topik tertentu di mesin pencari Google dan YouTube, akan muncul 10 rekomendasi awal sebelum kamu klik enter dari kata-kata yang kamu ketikkan. Maka topik tersebut adalah topik yang sering banget dicari oleh target market.
dicari oleh audiens dalam waktu paling tidak 28 hari terakhir. Jika sampai muncul di rekomendasi mesin pencari Google dan YouTube, maka sangat besar orang yang mencari topik tersebut. Sekarang tinggal pandai-pandai kamu menyusun dari ide konten tersebut, mengemasnya menjadi sebuah konten yang menarik dan benar-benar berbeda dari yang lainnya, maka hal tersebut bisa kamu lakukan